Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Yowan Kendana Dan saya Profesor di channel MA13 Alami. Wajib seperti itu mas. Wajib gitu. Ya wajib. Karena saya jadi ingat itu loh, NASA perlu joget pas kayak gini. bukan inspirasinya buat seperti itu. Jadi dulu pas saya bangun channel ini itu dari awal memang punya karakter kalau opening alami seperti itu. Rusuk. Ya, Mana? kayak gede gitu ya. Karena sekarang sudah bergabung di tim GAS, akhirnya jadi tim GAS. Oke teman-teman, sedikit bercerita untuk sore hari ini saya sengaja ke rumahnya Mas Propo ini untuk belajar tentang buku Al-Hikmah Ganang Setioko jilid 2. Jadi jujur ya, saya sudah mengikuti buku dari jilid pertama ya, sudah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan ini keluar jilid kedua menyusul kesuksesan jilid pertama. Ya memang karena saya tertariknya banyak ilmu-ilmu yang saya nggak tahu di sini loh Mas Koko. Ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak masuk dalam nalar saya, tapi itu ada kenyataannya loh. Nah, makanya ini saya langsung share ke teman-teman seperti apa sih isi buku Al-Hikmah jilid 2 ini. Jilid pertama sudah selesai ya Mas Koko. Tapi jilid pertama dan jilid kedua itu perbedaannya sangat banyak sekali. Yang jilid pertama itu hanya 100 halaman. 100 halaman. Dan yang ini 215 halaman. Jadi lebih memuaskan ya. Dan isinya lebih pepel, Lebih padat. terus apa namanya, sudah dikasih tajwid ya, dikasih Harokat ya? harokat Ya. terjemahan sekali ya. Dan Jadi- tulisannya jelas, Arabnya jelas, tidak ada yang terpotong karena yang terpotong itu kan banyak kesalahan font. Ya. Jadi ini bentuk penyempurnaan dan bentuk perlengkapan dari jilid pertama ya. Dan banyak ilmu-ilmu baru yang pastinya berbeda dari jilid pertama ya. Jadi jilid pertama itu pembelian lumayan ya mas, lumayan banyak yang beli ya, sekitar berapa? 500 ya. 500 buku terjual murah dan Ya. harga 200.000. Kenapa sih mas jualnya cuma 500 padahal kan saya sebenarnya lebih dari 500? Ya itu karena terbatas, karena kami ini hanya orang-orang tertentu yang mau belajar saja Mas Wan. Ya. Yang ditargetkan tadinya 200 malah jadi 500 karena permintaan. Dan Itu yang luar biasa ya. ya kalau yang buku ini hanya 100 berapa lah? Jadi- 160 atau 120 Mas Dana. Memang berarti seperti disengajakan buku ini tuh dijual tidak dengan jumlah yang banyak ya. Karena ada keuntungan beli buku ini teman-teman. Satu, kita mendapatkan bukunya yang pasti berisi ilmunya. Nah, pertanyaannya Mas Bobo, Ya. kenapa ilmu kok dijual? Oh iya. Kenapa sih ilmu dijual? Kan ilmu udah ada di sini, Ya, nggak jadi- rugi kalau kita berikan ke orang lain gitu loh. Jadi gini Mas Wan, kok air dijual ya? Kenapa Mas? Kan langsung limbah. Nimba. Terus Air. ya hidup pakai kayu. Terus bedanya apa sama ilmu Mas Wan? Kan air berat. Terus ilmu? Kan ringan. Ya, yang berat itu. Itu loh, jadi ilmu. Jadi ada katanya, Mas ilmu dijual, ilmu kok dimakan. Bedanya apa dengan air? Teman-teman? Itu semua itu dari Allah ya. Jadi air itu dari Allah untuk kita makan. Ilmu juga itu. Kenapa ini dijadikan buku? Terus kami makan karena untuk mengganti uang ketika saya mencari ilmu. Ya adil sih sebenarnya. Mengganti tenaga saya pada saat menimba air. Saya butuh waktu tirakat, butuh waktu riado. Yang pertama beli bukunya saja, saya beli kitab originalnya saja teman-teman. Harganya itu ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, ada yang sampai 70 juta. Hanya kitab harganya sampai puluhan juta. Iya, dan itu memang kitab-kitab Pak. Dan itu sudah dituangkan di dalam buku ini. Ada beberapa ilmu yang lama. Di sini ada ilmu taksis, ada ilmu taksis itu masalah membuat uang lah, membuat kambing bahkan Membuat kami. dari kertas. Seperti tidak masuk akal Mas Bobo. Dari kertas. Itu adalah ilmu sihir mata. Oh. Jadi mungkin judul di dalam buku ini kadang aneh-aneh ya.
tapi pembelajaran di dalamnya itu ada teman. Jadi ini hanya bahkan saja menggunakan yang namanya ilmu seperti itu ada. Tapi jika dipraktekkan itu ya bisa saja, tapi sulit. Jadi tidak semua orang ini bisa mempraktekkan ilmu seperti itu. Butuh bimbingan, ya. Butuh bimbingan dan tidak sembarangan. Karena saya sendiri ini jika ada orang yang bertanya tentang apa yang ada dalam buku ini ke saya itu nanti saya benar-benar mengajari itu sedetail mungkin, tidak sembarangan. Jadi begini teman-teman, untungnya beli buku Al-Hikmah ini, satu, kita mendapatkan bukunya, dua, ada ilmunya tentu di dalamnya, dan yang ketiga itu kita dibimbing langsung. Jadi boleh dari Mas Probo atau Mas Garang ada grup telegramnya. Jadi kalau teman-teman beli buku ini langsung diberikan grup telegram untuk pembelajarannya. Maka sebaiknya teman-teman ya buru-buru ya, satu biar tidak ketinggalan pelajaran, karena setelah buku dijual pembelajaran tidak lama setelah itu langsung dimulai. Cuma seperti itu Mas Probo. Harganya 200.000, bisa langsung pesan ke bawah yuk. Ada nomornya bawah, saya nggak apa nih Mas Probo. Bisa dicek di IG ataupun di deskripsi channel, ada channel YouTube. Nanti ada di videonya, ada bawah. Ada. Ya. Tulis ya, siap. Siap. Tulisannya gini. Oke, ini kita karena saya ini sebenarnya udah baca ya dari tadi pagi. Ini kan saya dikasih Mas Probo suruh belajar bareng-bareng gitu kan. Akhirnya saya baca pagi-pagi dan saya melihat beberapa judul yang menurut saya menarik teman-teman di sini. Kita langsung tanyakan ke Mas Probonya langsung. Nah, ini bocoran kan? Ya ini bocoran, ini spoiler kalau kata film ya. Ini spoilernya beberapa yang menurut saya sendiri itu menarik. Jadi seringkali teman-teman explore ya, lihat video kita explore, saya sendiri explore itu menemui berbagai jenis jin. Oh ya. Jin. Ada seperti ya Bilo, Idahmawulu, Martaji, terus ada yang lain Raja Rakasota dan lain-lain. Itu ternyata bisa diklasifikasikan dalam jenis-jenis jin Mas di dalam buku ini yang saya terka ya. Maka dari itu mau saya tanyakan. Misalnya Mas Probo, ya. Kalau Dombo Bilo itu diklasifikasikan dalam jenis jin apa? Dari jin apa? Kalau menurut saya itu Al-Ajraq misalnya. Al-Ajraq itu kan ada bilang Al-Ajraq itu yang seperti di Aladin itu berwarna biru dan hijau. Biru dan hijau. Itu dari banu-banu yang berkulit hijau atau hijau. Al-Ajraq seperti itu. Terus lagi Mas Iwan, kalau untuk jenisnya seperti Patih dan Wulung, ya. Itu kalau menurut saya pribadi itu masuknya ke golongan abyad. Abyad itu? Abyad, golongan putih yang berkulit putih. Oh, berkulit putih. Contoh yang Mas Iwan pernah saya dari sahabat kita yang berkulit putih. Misalnya yang Madrid. Ya. Putih. Terus ada yang Agung. Terus ada kayak Tuyul misalnya. Nah, kalau Tuyul itu sendiri, namanya baru sendiri Mas Iwan. Oh, terpisah lagi. Bisa itu bagian golongan pencuri. Itu disebutnya apa kalau dalam bahasa ininya kitabnya? Ya itu masuknya bisa ke banu-banu Nukman, bisa jadi itu kalau seandainya di hutan. Oh, jadi klasifikasinya itu banyak ya? Banyak. Misalnya dari warna kulit ada klasifikasinya seperti Banu Al-Ajraq satu. Terus dari sifatnya ada yang Muslim, ada yang kafir seperti itu. Coba ini dengan suku yang ada di Indonesia. Contoh. Apa penggambarannya seperti itu? Suku Jawa. Ya. Orang Jawa nggak berbicara suku yang lain. Ya. Ada tukang kayu, ada motor gitu loh. Iya, bengkel. Nah, gitu sama aja. Sama. Contohnya Banu Lukman, Banu Toyarun, Banu Al-Guas. Mungkin bahasa gambarannya seperti ini ya Mas Probo. Misalnya saya orang Jawa ini, orang Jawa ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Ya. Di sini ada Mas Iwan. Ini di halaman 148 ini di Maimun Al-Guas ini. Di sini adalah Raja Jin Maimun penghuni dasar laut. Ini ada asmanya, ada kosamnya. Jin Maimun itu Al-Guas, Mas Iwan. Ya. Mungkin teman-teman sudah tahu itu adalah penguasa air, lautan air lah ya. Jin Ifrit golongan jin yang menguasai lautan, sungai besar di dunia.
yang telah diketahui adalah golongan jin Maimun yang sangat banyak. Mereka anak-anak iblis, anak paling besar dari iblis, Maimun Abanuh. Teman-teman ya, iblis itu adalah sifat. Iblis itu sifat. Jadi jin yang jahat itu adalah iblis. Oh, Manusia yang jahat bisa dikatakan iblis. bisa, cuman tidak digunakan dalam keseharian kita ya. Karena Allah itu menciptakan manusia, jin, dan malaikat. Ya. Ya. Tidak ada Allah menciptakan iblis, nggak ada. Iblis sifat. Jadi dulu jin itu pernah memimpin para malaikat yang bernama Azazil. Jin ini mempunyai sifat yang buruk. Akhirnya disebut iblis. Saya tanya, dalam Al-Quran keterangannya iblis dibuat dari api atau jin dibuat dari nyala api? Saya tanya, pasal pengetahuan Islam, Jin itu terbuat dari api. iblis terbuat dari Api, kata saya. penciptaannya sama itu hanya bedanya sifat. Sifat saja. Sifat. Jin adalah sifat, kata sifat. Oh. Seperti itu. Jadi di sini ada ya nih, ini anak iblis dari Maimun Abanuh yang menguasai hari Rabu, dan Maimun Abanuh melahirkan Maimun-Maimun yang lainnya. Nih. Contoh As-Sahabi menguasai kerajaan awan, di awan bukan akwan, beda. Ya. Awan itu yang di langit. Ya. Turobi yang menguasai kerajaan di dalam tanah. Jadi ada dari golongan Turobi. Di dalam tanah ada kegiatan jin di dalam tanah. Ada. Itu namanya Turobi. Ini Aswad, jin yang berkulit hitam. Oh. Contoh. Sampai suka ayo. Yang mengajarkan kepada ular. Petapa keling. Nah, Hitam. Itu. Tapi untuk warna kulit tidak menjamin sifat. Tidak menjamin sifat. Bisa jadi berwarna kulit sifatnya baik, dan berwarna hitam sifatnya baik. Iya. Begitu juga warna putih bisa saja jadi buruk seperti itu. Contoh manusia Mas Wan, ada yang botak, ada yang jambul, ada yang itu. Ya. Belum tentu yang botak itu jahat, yang gondrong itu jahat gitu loh. Iya. Sama aja. Terkadang yang berdasi justru yang jahat ya, Ya. yang rapi gitu. Kotor. Iya. Ini ada nih Betul. Ajrok dan jin kulit berwarna biru nih. Ahmar, jin Ahmar ini Al-Ahmar yang berwarna merah. Terus Isyaf, jin yang membawa pedang. Isyaf atau Syaif, Al-Syaf itu sama saja. Jin yang membawa pedang. Berarti Pati Dharma bisa masuk ke kategori tersebut. Selain Makanya itu banyak Mas Wan, penyebutannya banyak. Soalnya ini bahasa Arab sih. iya. Mudah gitu. Jadi klasifikasi dari warna kulit, dari tempatnya tinggal, terus kastanya, Iya. terus dari sifatnya ya. Ini hanya menggambarkan sedikit saja. Ini Tibal jin yang menguasai lembah. Tibal. Lembah Sumerah itu kan penguasanya itu namanya siapa? Nah, Siapa ya? Dia Wilaga. nah itu bisa dikalikan penguasa lembah. Tapi kan dia seorang raja berkulit bisa saja beda lagi nih. Ya, secara kulit dia yang berwarna Merah, Ahmar. dan secara sifat dia yang kafir seperti itu ya. Ada Diki Asin. Ada nih. Kitab jin yang suka mencuri. Itu dulu. Kitaf itu masuk itunya, golongannya. Iya. Suka mencuri. Ya nggak harus tuyul ya. Berarti kayak jin-jin dari Sredor yang suka mencuri pun masuk dalam Siapa yang itu? Bapak. Babai berarti bisa diklasifikasikan dalam jin kitaf. KHI T V A. Lengkap guys, lengkap ternyata. Jadi Mas Wan sebenarnya udah mempelajarinya, kan, tapi kadang-kadang tinggal dipelajari kadang-kadang tidur gitu. Makanya ya kayak gini nih. Pokoknya kalau dieksplor itu ya nggak sedetail ini ya. Kalau ini kan lebih ke teorinya ya. Ya. Karena bentuknya buku dan prakteknya itu bisa di lapangan seperti itu. Nah teman-teman. Ini ada masalah lagi nih. Apa tuh? Tahu nggak masalah gendam? Gendam. Ya, saya tahu masalah gendam itu apa? Kalau secara fisika setahu saya kan ada yang mengatakan gendam itu adalah bentuk sugesti keras gitu. Menggunakan misalnya orang lagi jalan nih tiba-tiba dikagetin terus ditanya banyak ngeblank gitu kan. Nah itu bisa dalam kategori gendam, tapi gendam itu gendam secara ilmiahnya ya
Nah ini kalau misalnya hikmahnya seperti apa? Gendam itu banyak jenisnya, pelet dan lain itu termasuk gendam. Oh pelet gendam maksudnya? Ya, pelet gendam. Pelet itu bisa menggunakan doa, bisa menggunakan metode. Kalau kita pede termasuk pelet kan? Oh itu metode. Metode. Misalnya contoh. Makanya kalau ada orang jelek, istrinya cantik, itu belum tentu menggunakan pelet. Tapi dia bisa merayu, percaya diri, membuat nyaman, banyak duitnya. Iya. Itu metode pelet yang bisa dilihat ya. Iya seperti itu. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa rohani itu beda lagi. Misalkan ini ada ilmu taksir, ilmu penunduk. Oh satu golongan ilmu penunduk. Iya benar sih ya. Benar. Dengan melihat dengan tatapan akhirnya jadi tunduk sayang gitu akhirnya seperti itu. Kita adanya dengan doa taksir nih. Ini Imam Al-Qutub Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ini ada ilmu taksir ya. Doa taksir atau penunduk ini merupakan doa yang sangat masyhur atau terkenal di kalangan ulama-ulama hikmah terdahulu. Doa ini kaitannya dengan ayat nih. Ada yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah doa yang dimaksud. Inilah doanya ada. Allahumma ya kafi ihfani nabaidan ada. Terus di sini ya teman-teman ya, di dalam doa taksir ini fungsinya sangat banyak teman-teman. Jika teman-teman soalnya kerja di perusahaan, bosnya galak, teman-teman bisa mengamalkan doa ini. Bisa mengamalkan doa. Oh ada makanya ada orang kenapa sih dia sih apa ya selalu di anak emaskan ya, banyak versi ya. Satu memang dia rajin, itu pelet yang secara ilmiah ya, secara dohir ya, secara zohirnya dohir. Terus dia orangnya cekatan dan lain-lain gitu. Nah ini mungkin ada yang sering menggunakan seperti ini juga ya mas. Doa Kotorannya di sini sangat banyak teman-teman ya, artinya juga sangat banyak. Misalnya jawaban nanti nggak sampai waktunya melalui lebih dari 1 jam. Barang siapa yang berpuasa 7 hari yang dimulai hari Minggu tanpa kholwat, tahu nggak tanpa kholwat? Apa itu mas? Kholwat tahu nggak? Nggak tahu. Kholwat nggak tahu? Mungkin bahasanya saya kurang paham. Kholwat itu adalah menyendiri, Menyepi. Jadi berpuasa aku kholwat, ya betul. Berpuasa kholwat, ya namanya. Berpuasa dengan berbuka dan sahur tidak memakan makanan yang bernyawa atau bila rugi. Jadi berpuasa ketika berbuka itu tidak memakan makanan yang bernyawa. Misalnya ya vegetarian gitu lah ya. Makan yang berkadu ayam nggak boleh, tempe boleh, telur nggak boleh. Nah kalau misalnya pakai bumbu, Pak, misalnya bumbu rasa ayam boleh. nggak boleh. Itu ada kaldu ayamnya sih. Berarti pokoknya apa ya, cari amannya ya kita godok Tahu dan aku gitu ya, misalnya seperti itu ya. Ini ada salahnya. Ini untuk banyak lah. Barang siapa yang menginginkan menarik hatinya makhluk dan mengumpulkan kelompok yang besar agar datang pada Anda, maka bacalah ini. Doa ini ya. Sholat fardu selama 7 hari berturut-turut. Yang mau jadi lurah, yang mau jadi presiden, yang namanya mimpi kan bisa. Iya. Ilmu ini bisa dipergunakan jika kita pasrah pada Allah, menggunakan konsentrasi yang tinggi, belajar sungguh-sungguh seperti itu. Jika gagal ulangi, Mas orang saja gagal sering. Iya banyak gagalnya malah. Kayak saya sendiri juga mengamalkan suatu ini itu sering gagal karena kita butuh keyakinan, konsentrasi yang tinggi, jiwa spiritual yang tinggi. Nah teman-teman, jadi ini hanya sebagian kecil dari judul-judul yang ada di dalamnya. Saya bacakan mas sedikit ya. Fadilah huruf basmalah. Huruf basmalah ada fadilahnya teman-teman. Apa sih? Boleh teman-teman beli dan bisa belajar buat yang mudah-mudah nih masalah di perpeletan. Tapi ini bukan pelet yang menjadi mahabbah, mendatangkan rasa cinta. Mahabbah itu mendatangkan rasa cinta. Mahabbah jin jazu, mahabbah jin maimun. Ini ada sebuah kelelawar ilmu halimun. Kelelawar apa sih sebuah kelelawar? Beli bukunya. Iya ada sih. Terus ada ini yang sempat agak ekstrim judulnya ya. Permadani Nabi Sulaiman.
apa sih maksud di judul ini? Apakah permadaninya bisa kita bikin sendiri? Apakah permadaninya itu bisa terbang? Atau permadaninya itu bisa untuk apa sih? Doa memanggil malaikat. Ini ekstrim teman-teman. Tapi isinya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, tergantung bagaimana pengamalannya seperti itu ya. Kayak ada tadi sempat saya dengar yang apa ya? Ya tadi sempat takut untuk dibahas ini. Mencegah pria suami mencegah pria suami atau wanita istri dari menikah. Ini kan ilmu saru ya namanya, ilmu jahat ya. Mencegah orang untuk menikah. Tapi ini ada pembahasannya. Pembahasannya belum tentu untuk disarankan melakukan ya. Ya betul. Bisa ada lagi nih. Rawa rotek ada, Sobat. Rawa rotek ada di sini. Nih, di belakangnya. Oh, dari menciptakan lautan, bayangkan Sobat. Menciptakan lautan. Judulnya menciptakan lautan. Isinya seperti apa? Beli bukunya. So, sedikit aja ya. Jika Anda ingin menciptakan lautan, ambillah segenggam ramat. Ramat apa tuh? Ramat abu. Abu. Taburkan di tempat yang Anda inginkan, lalu bacakan azimah asma di atas. Nggak masa bikin itu aja permainan mata. Contohnya orang mau mencuri di rumah kita bacakan itu bahkan jika ada orang mau mencuri lihatnya lautan biru. Nah yang seperti itu Mas. Ini kalau untuk buruknya loh ya. Kalau untuk buruknya pekerjaan buruknya loh ya. Nah, tapi ini penjelasan ini. Jika Anda ingin menjadi demonstrasi dengan menyembelih manusia atau ilmu rotek niat kembali untuk membuat takjub atau melihat ambilah rahmat, taburkan pada tempat yang menyembelihnya, bacakan asimah. Rotek. Jika Anda ingin membuat kambing ya ada ini. Ini pokoknya sangat banyak isinya. Terkejut aku. Rahasia huruf mim, huruf alif, nas di sini banyak. Ilmu rawa-rawa ada di buku Al-Hikmah dulu. Ilmunya ada, bacaannya ada, tuntunannya ada ya. Tuntunan dalam artian saran melakukan atau tidaknya itu ada. Maksudnya ada pembimbingnya. Jadi tenang saja. Mungkin isinya banyak ilmu yang menurut saya itu ekstrim, tapi cukup kita tahu ada kisah yang untuk kita lakukan. Untuk melakukan usaha ada, untuk mengobati orang ada. Misalnya nih, satu lagi yang saya sesali, buku ini tidak ada ilmunya madami. Ilmu Kentut kelewet. ilmu kentutnya ya biar panjang seperti apa ya. Nah ilmu itu mungkin Badai mau bikin buku sendiri. Ilmu kentut membadang, rahasia kentut super kuat ya. Nah teman-teman mungkin seru Mas Robo. Kalau di video seperti ini ya. Iya kentutnya 4 detik ya kayak suara Astra Bulus ya. Jadi seperti yang pembahasannya teman-teman, barangkali tertarik untuk membelinya bisa hubungi bawah di nomornya ada di langsung klik bawah yuk pesan buku Al-Hikmah, terus silakan langsung minta grup Telegramnya, langsung saja memang salah membawa yuk. Nanti pembimbingnya ada Mas Robo, terus Mas Kana, ada Haji Muslimin, Mas Kana juga, dan kita semua tim KSE berkecimpung di dalamnya. Paling nggak kita bikin video bareng, kita buat bareng Mas Robo. Nanti ada gemblengan bareng-bareng ketika ada gemblengan. Iya. Jadi pembelajaran langsung bertatap muka. Bertatap muka. Kira-kira kapan? Ya nanti selesainya buku ini. Dan paling nggak ya datang yang punya buku Al-Hikmah jadi. Iya. Nanti masalah penginapan, masalah makan dan lain sudah insya. Ya. Ini rencana ya teman-teman, dan insya Allah akan direalisasikan. Sempat kita bahas tempatnya di mana, sudah sempat ya Mas, acaranya seperti apa, udah kita susun, tinggal menyelesaikan buku jilid 2 dan kita akan gembleng. Bisa aja di tengah-tengah Mas Bowo. Makanya teman-teman ketika ini harus membeli buku ini dulu. Nanti ketika kita sudah bertemu bertatap, jadi kita bisa bertukar pikiran, mencontohkan Mas sudah mempelajari apa, tidak bisa belum Mas.
udah bisa, ayo kita praktekkan kan begitu. Ya kalau ketemu langsung kan lebih enak. Nah, dan di grup Telegram nanti kayak saya tanya Mas Robo tadi, bisa teman-teman lakukan langsung Mas Robo. Mas, ini saya gini sih seperti apa ya? Ini sih maksudnya apa langsung tanyakan, itu bisa. Dan bisa jadi pertanyaan teman-teman nanti kita videokan, kita upload di YouTube maupun di Telegram itu langsung. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekeliruan dalam pengucapan atau penyampaian dari isi buku ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.